Berarti ada juga ya, keonaran itu bisa juga ditafsirkan sebagai kegemparan tadi yang Prof. Aceng sebutkan ya. Jadi tidak melulu harus ada kerusuhan atau apa. Jadi medan maknanya ada beberapa. Yang maknanya itu berdekatan. Berdekatannya itu bisa ke atas, bisa lebih kualitatif, bisa ke bawah. Assalamualaikum Prof. Aceng. Biar saya agak rendah biar suasananya agak rendah juga. Terima kasih tadi uraian dari Prof. Aceng. Saya tertarik dengan penafsiran tadi ya soal kata keonaran. Prof. Aceng mengartikan keonaran itu dengan kerusuhan. Bukan. Apa kalau gitu saya pengen tanya, keonaran itu apa? Tindakan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Saya kalau baca di KBBI, keonaran bisa diartikan sebagai kegemparan, bisa kerusuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa arti kegemparan dalam linguistik? Itu dari segi linguistik berkaitan dengan medan makna ya. Jadi dari keonaran itu bisa naik, medan maknanya bisa turun. Kalau turun tuh ribut, keributan. Kalau dari keonaran agak naik kualitasnya jadi kerusuhan, tapi tidak berbanding lurus ya. Gitu, kegemparan bisa jadi lebih tinggi lagi. Makanya sistem membuat kamus itu mencari kata-kata yang satu medan makna yang berdekatan. Jadi ada beberapa kalau ada ya. Yang sinonim kalau ada gitu ya. Jadi ada beberapa ya bisa diartikan keonaran itu ya. Gitu ya. Tapi tidak ada kegelisahan. Keresahan. Keresahan tidak. Adakah keresahan? Keresahan tapi nggak ada kegelisahan. Resah itu resah fisik, ya, resah. Iya. Karena ini saya juga mengutip ini dari pendapat dari akademisi dari Fakultas Hukum UI. Dia mengartikan keonaran itu dari bahasa kamus bahasa Belanda, karena KUHP kita kan pakai Belanda. Jadi dia mengartikan sebagai onrustverwekken yang artinya mengakibatkan keresahan atau kegelisahan di dalam masyarakat. Ini kalau dari ahli hukum Fakultas Hukum UI, dia berpendapat keonaran itu sebagai keresahan atau kegelisahan. Mungkin rujukannya berbeda. Ini karena dia mengartikan KUHP. Yang jelas kalau menyangkut kata-kata rujukannya itu pertama itu secara itu KBBI formal ya. Dari situ baru ke konteks. Kalau ini jadi dari, saya menghormati ya perbedaan itu karena perbedaan. Tadi kan bilang ya ilmuwan itu bisa sifatnya kan terbuka. Mungkin ada pendapat lain. Bisa jadi. Ya, kalau dari Prof. Aceng tadi berpendapat berdasar KBBI. Ternyata ada juga pendapat dari KUHP Belanda. Karena KUHP kita tahun 46 itu memang dari disado dari bahasa Belanda. Jadi ini onrustverwekken itu artinya keresahan atau kegelisahan. Ini kami ungkap ini karena kemarin juga Prof. Andika bilang ada keresahan, mengartikan keonaran itu sebagai keresahan. Ya, kalau ada keresahan artinya harus bisa menunjukkan secara fisikal apa yang terjadi. Berarti kan ada pendapat yang berbeda ya Prof ya. Tadi bilang kalau Prof. Andika kolega ya. Dia asisten saya sekian 15 tahun ini. Terakhir kapan? Apa? Sekarang masih sebagai ya. asisten kapan? Jadi mata kuliah linguistik forensik di S1, saya dosen utamanya dan Andika membantu saya. Betul. Juga, tapi gelar profesornya betul ya? Enggak, itu palsu. Hah? Palsu. Waduh, periksa. Jadi Anda yang bertanya ya. Tenang dulu. Sekarang coba Anda kontak ke Dewan Guru Besar. Ini mohon maaf karena kami sipil. Pernyataan. Kenapa tidak dilaporkan oleh dari ini kan dari UPI. Pernyataan nanti kita tolong. Dari UPI. Tolong kalau tidak bisa tenang saya suruh keluar dari universitas juga waktu itu ya, saya baru tahu bahwa dia kesana kemari pakai gelar profesor ya. Jadi siang aja di jadwal, saya buka jadwal.
Kalau ini kan dia sebagai ini ya, jabatan sebagai Kepala Pusat Studi dan Pengembangan Iptek, Haki dan Publikasi Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya tidak tahu itu. Soal jabatan saya tidak tahu. Oke, itu nanti saya pastikan bahwa dia bukan guru besar. Dia bukan dosen linguistik, bukan profesor. Bukan dosen linguistik. Saya usulkan ke majelis hakim karena ditanya ya, saya tidak membuka aib dia. Anda bertanya kepada saya harus jawab dengan jujur. Makanya saya usulkan kembali supaya kesaksiannya dicabut, ya dibatalkan demi hukum, karena dia sudah melakukan. Mohon maaf, untuk mengatakan palsu dan tidak perlu ada. Kadangnya tadi kan bilang harus ada evo. Gitu. Saya bisa tunjukkan yang asli kalau mengatakan palsu. Apakah ada? Sebentar, yang saya tanya ijazah Prof. Andika, apakah tunjukkan. Saudara ada ijazahnya Prof. Andika? Yang namanya profesor tidak ada ijazah. Asok. Iya, yang ditanya profesor. Oh, Asok, mungkin saya yang salah. Tolong tenang, penonton. Saya yang salah. Tapi tolong ya. Dosen. Mohon maaf. Oh ya, Asok profesor, mungkin saya yang salah. Tapi dia kolega, mohon maaf. Saya rasa pertanyaannya diganti yang lain aja, Bu. Kolega juga di dosen itu ya. Oh gitu. Jadi di bidang linguistik juga. Saya tanyakan ini karena kan ada perbedaan ya, ada pendapat Prof. Aceng kalau keonaran itu diartikan sebagai fisik, sementara Prof. Andika ini dia mengartikan keonaran itu bisa keresahan. Ini juga sejalan dengan pendapat dari ahli Fakultas Hukum UI yang mengartikan keonaran itu dengan keresahan. Jadi ada beberapa memang pendapat gitu ya. Dan dalam dunia akademis itu biasa ya. Jadi perbedaan itu biasa ya. Hanya bisa diuji mana yang rujukannya lebih berkualitas, mana yang Kalau ini kan juga dari KUHP Belanda. Makanya ada seminar, ada diskusi untuk menguji ya. Itu perbedaan itu bukan untuk menciptakan permusuhan di pertentangan, tapi untuk menghasilkan konsensus atau kesimpulan yang lebih baik. Ya betul, saya setuju. Berarti ada juga ya, keonaran itu bisa juga ditafsirkan sebagai kegemparan tadi yang Prof. Aceng sebutkan ya. Jadi tidak melulu harus ada kerusuhan atau apa. Jadi medan maknanya ada beberapa. Yang maknanya itu berdekatan. Berdekatannya itu bisa ke atas, bisa lebih kualitatif, bisa ke bawah. Kemudian saya tanya tadi kan Prof. Aceh menyoroti soal keonaran itu hanya di ranah bukan media massa, tadi intinya kan seperti itu ya, konvensional. Sementara Prof. Aceh juga menerangkan tadi bahwa perkembangan hukum itu besar. Perkembangan ilmu pengetahuan itu kan juga termasuk perkembangan bahasa, pemaknaannya juga bisa berkembang, betul ya. Nah, ini saya kaitkan dengan, mohon maaf kalau ini tidak menyangkut ITE atau dulu perkara pencurian itu objeknya hanya benda-benda yang bisa dilihat, bisa diwujud. Tapi perkembangannya ternyata bisa pencurian listrik itu bisa masuk ranah pencurian. Nah, dari ahli hukum ini saya kaitkan dengan pendapat yang dari Fakultas Hukum UI tadi. Jadi untuk keresahan tidak melulu dari fisik, tapi juga ke sikap batin atau juga ke media massa. Tidak untuk bukan konvensional lagi, tapi perkara-perkara di media massa juga bisa.
Bukti empirik, ini ilmu ya, masalah akademik. Bukti empirik penggunaan onar dan keonaran hanya didapat ya di media konvensional, di koran dan di majalah. Saya itu bukti, saya bisa tunjukkan buktinya. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini saya bacakan ya, ini pendapat ya, ini pendapat ya, Prof ya. Jadi dari ya, kita kan saling sharing pendapat ya. Keonaran yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dapat ditandai dengan perbuatan masyarakat secara fisik, seperti kekerasan terhadap barang atau orang, dan perbuatan fisik lain, melainkan juga perbuatan masyarakat secara non-fisik, seperti di media sosial. Ini pendapat dari dosen Fakultas Hukum UI. Siapa atas nama siapa? Namanya Ganjar Lasmana Bonaprapta. Yang ditanyakan ke ahli apa yang ditanyakan? Pendapat ahli? Pendapat ahli, jadi kalau tadi Prof. Aceng bilang tidak berbeda, bisa hanya konvensional, berarti ahli berbeda pendapatnya. Juga ada bisa ke media massa, jadi ada perbedaan. Izin yang mulia. Berarti berbeda, nggak apa-apa. Izin yang mulia. Mohon jika itu pendapat ahli, agar dalam persidangan ini tidak ada framing, harus dari ahli yang dihadirkan. Bisa jadi apa yang dikonfirmasi ketika dihadirkan beda. Saya ingin mengetahui pendapat dari Prof. Aceh kalau ada pendapat yang berbeda. Karena itu pendapat yang berbeda harus dihadirkan kalau memang ada. Kalau tidak jangan, karena kita fakta persidangan, bukan beropini dan memframing sebuah yang persidangan. Ahli kami dari cukup diskusinya cukup, perdebatannya cukup. Ahli lain yang tidak hadir di sini. Dihadirkan saja yang mulia, kami siap. Kami kemarin yang ahli agama disanggah dengan ahli lain yang tidak ada hadir. Saudara tidak mengklarifikasi itu ya berarti saudara menerima, kami tidak menerima sekarang. Bagaimana pendapat saya cukup. Prof. Aceh? Saya tanya ke Prof. Aceh. Saya cukup. Intinya gini aja. Ahli tadi tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan, gitu aja. Ahli tadi kan tidak sependapat berarti Pak saudara ahli, saudara ahli tadi tidak sependapat dengan Bu Jaksa tadi mengenai itu, berbeda boleh, ahli kan hanya, pendapatnya ahli pidana tidak disertai dengan bukti empirik. udah cukup, intinya tidak, intinya. Sementara teori yang berbasis bukti, ya biasanya lebih kuat. Saya tunjukkan buktinya, ya. Saya googling, browsing, ya penggunaan kata onar dan keonaran. Siapa saja pemakainya, di mana dan sebagainya. Di ruang virtual nggak ada yang pakai. Sementara yang nambah bahasa itu, ya, itu kan kelaziman, konvensi, gitu ya. Jadi silakan saja berteori, apalagi sudut pandangnya beda. Dia ahli pidana, saya ahli beda, secara cukup, ya jelas pasti berbeda pendapat ahli pidana dengan ahli besar.